Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak saleh. Ayo, mainannya ditaruh. Mainannya ditaruh, dimasukin. Dimasukin. Dah, ayo. Ayo, sekali lagi. Anak saleh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ayo sama-sama kita berdoa meminta ilmu yang bermanfaat. 1 2 3. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Sore ini Abi Sofia akan cerita tentang kisah Nabi lagi. Kemarin sudah cerita tentang kisah Nabi apa ya? Nabi Yunus yang dimakan ikan paus. Sekarang Abi Sofia mau cerita. Coba. Siapa nama Nabi yang bisa berbicara sama semut? Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman itu soleh-soleha dikasih mukjizat ya, keluar biasaan dari Allah, bisa bicara sama bukan hanya semut, semua binatang, sama jin, sama kucing, apalagi sama bayi belum bisa ngomong, sama burung, iya semuanya sama manusia, apalagi dia kan manusia ya, gajah apa ya, angin, semuanya itu nih. Nabi Sulaiman itu seorang nabi dan seorang rasul dan seorang raja ya. Bahkan Nabi Sulaiman itu berdoa kepada Allah, ya Allah, jadikan aku seorang raja yang kerajaanku tidak ada yang mengalahkannya sebelum aku maupun setelah aku ya, sampai hari kiamat tidak ada yang bisa mengalahkan kerajaannya Nabi Sulaiman. Bayangin, Nabi Sulaiman itu menguasai ya, merajai, rajanya manusia, rajanya binatang, rajanya jin. Jin itu iya. Jin ya. Ada jin paling hebat. Namanya jin apa? Jin Ifrit. Jin Ifrit. Jin apa? Jin Ifrit nih. Jin Ifrit. Ini boleh ditulis. Jin paling hebat. Nanti Abi Sofia kasih tahu jin Ifrit salah satu kehebatannya apa nanti ya. Tapi masih menjadi anak buahnya Nabi siapa? Sulaiman. Jin Ifrit. Perhatikan. Nah, saat itu ceritanya Nabi Sulaiman ingin mengumpulkan pasukannya. Tadi pasukannya Raja Sulaiman siapa aja? Manusia, binatang-binatang ya, sama jin mau dikumpulin jadi satu.
Ya, dikumpulin di lapangan, suruh kumpul semuanya, ya. Gajah-gajah, macan-macan, ya kan? Kuda, burung-burung, suruh kumpul. Nah, saat iya semuanya suruh kumpul. Nah, waktu mau pada disuruh kumpul, ada seekor semut bilang begini ke teman-temannya semut-semut yang lainnya, wahai para semut, kalian masuk rumah-rumah kalian. Soalnya ada Sulaiman sama pasukannya. Nanti kalau kalian gak masuk rumah, kalian keinjek, ntar kalian mati. Nah, tahu nggak Kak? Nabi Sulaiman itu bisa mendengar dan bisa tahu bahasa semut. Ya, semut ngomong kayak gitu, Nabi Sulaimannya dengar dan tahu. Makanya Nabi Sulaimannya malah senyum-senyum, ketawa-ketawa, lihat semut ngomong kayak gitu. Masya Allah ya, ngerti. Ya, ngerti bahasa semut. Semut ngomong apa, itu Nabi Sulaiman tahu. Gajah ngomong apa, Nabi Sulaiman tahu. Molly, kucingnya siapa? Itu ngomong apa? Meong-meong, itu Nabi Sulaiman tahu. Maksudnya minta ikan. Misalnya, iya tahu. Ya, semut itu, semut nih. Nah, kalau kita kan nggak bisa dengar suara semut ya. Dan kalau dengar pun kita nggak tahu bahasanya ya. Bayangin, itu Nabi Sulaiman. Padahal kan lagi rame ya. Ada gajah, ada kuda. Pasti suara semut nggak kedengeran ya. Tapi Nabi Sulaiman dengar. Kemudian tahu lagi semutnya ngomong kayak gitu ya. Kata semut-semut, ya, kata semut yang ininya ya, yang raja semutnya bilang ke semut-semut yang lain, wahai semut-semut, kalian masuk rumah-rumah kalian. Karena ada Sulaiman sama pasukannya. Nanti kalian keinjek-injek mati. Nabi Sulaimannya langsung bilang, wahai semut, wah seneng banget ya semutnya. Iya, Raja Sulaiman kenapa? Kamu jangan takut ya. Kita nggak akan menginjak-injak kalian. Wah, semutnya seneng ya. Oh iya, Masya Allah, terima kasih. Bahkan katanya semutnya ngasih hadiah. Ngasih hadiah. Kata semut, hadiahnya besar, sebesar rumah. Hadiahnya gula misalnya. Ya, sebagai bentuk terima kasih sama Raja Sulaiman sudah baik, tidak menginjak-injak kita gitu kata semut. Dikasihlah hadiahnya. Terus kata Raja Sulaiman, oh terima kasih, ini hadiahnya, ini besar sekali. Ya kata semut gede ya kan. Terus Raja Sulaimannya tanya, ini gula sebesar ini kalau kalian makan sampai berapa lama? Sampai setahun, wahai Raja Sulaiman. Setahun? Ya, kalau kita mah habis. Ya. Ya intinya kayak gitu ya. Raja Sulaiman bisa ngomong sama semut ya. Masya Allah. Nah, singkat cerita, Solih-Solihah, pasukannya hewan-hewan sudah kumpul. Ayo, anak saleh. Ayo, jangan ngobrol sendiri. Siapa itu? Dafa, Suhail, jangan ngobrol sendiri. Sudah kumpul semua jin-jin, binatang-binatang ya di absen. Gajah ada. Jerapah ada. Macan ada. Kuda ada. Burung semuanya ada kecuali satu. Burungnya kecil banget. Namanya burung apa? Burung gereja. Bukan. Ada nama burung prip. Namanya apa? Burung namanya burung hud-hud. Burung apa? Hud-hud. Nah, tulis namanya burung. Namanya burung hud-hud. Hud-hud. Nah,
Kata Raja Sulaiman, wah ini ada yang belum datang nih, belum kumpul. Ya, si Hudhud kemana? Nah, namanya burung Hud. Raja Sulaiman bilang, awas ini burung Hud. Kalau nanti datang, kalau dia datangnya gara-gara malas, ketiduran, telat, akan aku cabut bulu-bulunya. Iya, kalau nggak akan aku sembelih sekalian, ya kan? Wah, ternyata tahu nggak kenapa burung Hudhud telat datangnya? Nah, burung Hudhud itu, burung Hudhud ya, akhirnya datang burung Hudhudnya. Datang, terusnya bilang ke Raja Sulaiman. Raja Sulaimannya udah siap-siap. Awas nih kalau, ya kan? Kalau malas ternyata gara-gara males terus main-main, datangnya telat, cabut aja bulu-bulunya, ya kan? Atau disembelih sekalian. Tapi apa kata burung Hudhud? Wahai Raja Sulaiman, aku akan memberitahu sesuatu yang kamu tidak tahu. Apa itu? Kata burung Hudhud, ada di sana namanya negeri Saba. Negeri apa? Saba. Di sana ada sebuah negeri yang dipimpin oleh seorang ratu. Namanya Ratu Bilqis ya, atau Balqis. Iya. Dan di sana Ratu Balqis yang memimpin bersama orang-orang nyembahnya apa? Matahari. Nyembahnya matahari. Bukan menyembah siapa? Allah. Wah. Raja Sulaimannya langsung percaya atau tidak? Tidak. Wah, yang benar ini. Kamu Hudhud. Awas ya kalau kamu bohong, tak cabut bulu-bulu kamu. Tak sembelih sekalian. Nah, akhirnya apa? Coba kamu ke sana lagi, bawa surat dari saya. Nabi Sulaimannya nulis surat. Buat siapa? Ratu Bilqis. Kata Raja Sulaiman, ini saya, Raja Sulaiman. Bismillahirrohmanirrohim. Ya, ada tulisan Bismillahirrohmanirrohim. Dengan nama Allah yang maha pengasih, maha penyayang. Ya, kata Raja Sulaiman di surat itu, Ratu Bilqisnya, kamu jangan sombong. Kamu masuk Islam. Kalau enggak masuk Islam, nanti akan aku perangi kalian. Ya. Oh, terusnya suratnya ditulis ya, terusnya suratnya dikelinting-kelinting, dikasih burung Hudhud, burung Hudhudnya terbang sana ke negeri apa namanya? Saba. Terbang, langsung ke istananya, langsung ke kamarnya siapa? Ratu Balqis, lewatnya jendela. Burung Hudhudnya masuk lewat jendela, suratnya dilempar. Ratu Balqisnya ngeliat, hah, ada surat? Pas diambil, dibuka, dibaca dari Sulaiman. Bismillahirrohmanirrohim. Ya, kamu jangan sombong wahai Ratu Bilqis. Kamu masuk Islam. Nyembah Allah ya, jangan nyembah matahari. Kalau enggak, akan aku perangi kalian semua. Wah, Ratu Balqisnya akhirnya berpikir. Akhirnya Ratu Balqisnya mengumpulkan orang-orang ya. Mengumpulkan orang-orang, dikumpulin, para pasukannya cerita. Wahai manusia sekalian, saya dapat surat. Suratnya namanya dari Sulaiman, Raja Sulaiman. Bismillahirrohmanirrohim. Katanya kita ini tidak boleh sombong. Kita disuruh nyembah Allah. Kita disuruh masuk agama Islam. Bagaimana menurut kalian wahai pasukanku, wahai manusia bagaimana? Kata orang-orang bagaimana? Katanya, wahai Ratu Bilqis, kamu jangan takut. Kita juga orang hebat. Kita punya senjata. Kalau mau perang, jangan takut. Tapi terserah kamu. Terserah Ratu Bilqis. Tapi Ratu Bilqisnya bilangnya begini. Kalau kita menantang Raja Sulaiman, nanti Raja Sulaiman datang ke sini sama pasukannya, nanti kita diperangi,
kita kalah, kerajaan kita hancur, bagaimana ya? Kayak gitu, udah nggak, maksudnya Ratu Bilqisnya nggak mau perang ya. Akhirnya Ratu Bilqisnya mengirim utusannya ya. Berapa orang dikirim untuk datang ke Raja Sulaiman membawa apa? Membawa hadiah ya, uang yang banyak, emas ya, apa pokoknya harta yang banyak. Coba kamu kasih ke Raja Sulaiman sana ya. Berapa orang datengin ke Raja Sulaiman. Nah, pas sampai ke Raja Sulaiman, ya, suruhannya Ratu Bilqis ya, datang ke Raja Sulaiman, terusnya memberikan hadiah ini dari Ratu Bilqis. Raja Sulaimannya terima atau tidak? Tidak. Kata Raja Sulaiman, "Hah? Emangnya aku gara-gara uang, gara-gara harta, terus bisa apa namanya? Bisa disuap, bisa disogok, nggak mau merangin kalian. Balikin, apa yang kalian kasih ke aku, itu tidak ada apa-apanya. Yang Allah kasih ke aku lebih banyak ya. Aku tidak butuh semuanya. Aku pengennya kalian masuk agama Islam. Dibalikin, tidak diterima sama Raja Sulaiman. Akhirnya Ratu Bilqisnya apa? Takut. Wah, ternyata Raja Sulaiman itu memang benar-benar tidak mengharapkan apa? Harta, ya, tidak mengharapkan uang, emas, enggak. Raja Sulaiman itu raja yang paling hebat, ya. Wah. Akhirnya Ratu Bilqisnya datang sendiri, ya, ke istananya Raja Sulaiman, ya, beserta pasukannya. Tahu nggak, istananya Raja Sulaiman itu dibangun pakai apa? Pakai kaca. Ya, pakai kaca. Istananya dari kaca. Lantainya kaca. Di bawah lantainya ada air, ada ikan. Masya Allah ya, hebat sekali. Ya, Ratu Bilqisnya bersama pasukannya lagi datang ke istananya Raja Sulaiman. Sedang di perjalanan, nah, nih jin Ifrit. Tahu nggak? Kata Raja Sulaiman begini, siapa di antara kalian yang bisa memindahkan singgasananya Ratu Bilqis? Singgasana itu apa? Tempat duduknya, kursinya Ratu Bilqis itu punya kursi besar, hebat gitu ya. Kursinya bagus sekali. Kata Raja Sulaiman, siapa di antara kalian, wahai pasukanku, yang bisa mindahin singgasananya Ratu Bilqis ke sini? Ada yang bilang, siapa? Ini jin Ifrit. Kata jin Ifrit, wahai Raja Sulaiman, aku bisa mindahin singgasananya Ratu Bilqis sebelum raja duduk. Sebelum raja berdiri misalnya. Wah, cepet banget ya. Ini lagi duduk, berdiri, tahu-tahu ada. Tapi ternyata ada yang lebih hebat lagi. Ya, ada yang mengatakan, wahai Raja Sulaiman, aku bisa memindahkan singgasananya Ratu Bilqis sebelum Anda berkedip. Wah, lebih cepat ya? Iya, berkedip. Ting! Wah, langsung. Beneran. Tahu-tahu singgasananya Ratu Bilqis langsung ada di sampingnya. Nah, ketika Ratu Bilqis datang, sampai, ayo, anak soleh. Ketika Ratu Bilqis sampai ke istananya Raja Sulaiman, kemudian apa? Ratu Bilqisnya melihat, wah, indah sekali istananya, ya kan? Terusnya Ratu Bilqisnya melihat apa? Ada singgasana yang seperti di istananya Ratu Bilqis. Raja Sulaimannya tanya, wahai Ratu Bilqis, selamat datang. Kamu tahu apakah ini singgasana kamu? Kata Ratu Bilqisnya, sepertinya iya, itu punya aku. Kata Ratu Bilqis ya. Wah, Ratu Bilqisnya kagum ya. Kemudian ketika masuk ke istananya, silakan masuk.
kan melihat ya, kok masuk lewatnya kayak ada air-air, ikan-ikan. Pas begitu mau masuk, tahu nggak? Ininya, bajunya diangkat. Dikirain apa? Takut basah ya, ada ikan-ikan, ada air. Ininya bajunya diangkat ke atas, takut kena air ya bajunya ya. Pas diangkat, pas lewat, ternyata kan kaca ya. Wah, Ratu Balkisnya malah lebih kagum, heran, luar biasa. Nah, saat itulah Ratu Balkis akhirnya masuk Islam, langsung beriman kepada siapa? Allah. Ya, ini kekuasaan siapa? Allah. Luar biasa ya. Nah, akhirnya Ratu Balkis masuk Islam ya, menerima ajakan Nabi Sulaiman ya. Bahkan ceritanya katanya akhirnya Nabi Sulaiman menikah ya sama Ratu Balkis ya. Seperti itu. Ayo, anak soleh dan soleh-solehah, Raja Sulaiman itu seorang nabi, seorang rasul yang pandai bersyukur. Berterima kasih kepada siapa? Allah. Ya, ya Allah, jadikan aku hambamu yang pandai bersyukur, berterima kasih kepadamu ya Allah, dan berterima kasih kepada orang tuaku katanya. Kalian tahu nggak? Siapa bapaknya Raja Sulaiman, Nabi Sulaiman? Nabi siapa? Nabi Daud. Nabi Daud ya, bapaknya juga seorang nabi ya. Kata Raja Sulaiman, Nabi Sulaiman, ya Allah, jadikan aku orang yang pandai bersyukur. Terima kasih kepadamu. Terima kasih kepada orang tuaku ya. Kita juga ya, soleh-soleh ya, harus apa? Berterima kasih sama siapa? Pertama kepada Allah. Kedua, terima kasih kepada siapa? Orang tua. Ya, ayo, anak soleh. Nah, kalian sama orang tua pernah mengucapkan terima kasih enggak? Ya, ya, kalian harus banyak-banyak mengucapkan terima kasih ya. Terima kasih mama, papa telah ya kan membesarkan aku. Iya, terima kasih abi, umi, ayah, bunda udah merawat aku ya kan. Kalian sering doain orang tua kalian? Gimana? Gimana doa orang tua? Ayo baca sama-sama. 1, 2, 3. Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Iya, seperti Raja Sulaiman. Ya, sering bersyukur. Terima kasih kepada Allah, terima kasih kepada orang tua. Nah, itu ya, akhirnya Ratu Bilqis masuk agama Islam. Nah, akhir cerita bagaimana kisah Nabi Sulaiman meninggal. Ada yang tahu? Ayo, perhatikan, jangan ada yang coret-coret kayak gitu, nggak boleh. Ayo. Nggak boleh, ya? Nggak boleh. Udah. Ayo, pensilnya ditaruh. Ayo, anak saleh. Udah, jangan ada yang nulis. Ditaruh. Udah. Ditaruh, pensilnya ditaruh. Udah. Siapa? Ditaruh, pensilnya ditaruh aja. Udah, ditaruh. Nah, kisah meninggalnya Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman itu soleh-solihah. Ya. Udah berenangnya. Hah? Udah, kok cepet tuh. Berenangnya di mana? Oh, cepet ya, Masya Allah. Tadi habis Sofian lihat pas sholat asar, udah pulang. Ya. Nabi Sulaiman itu kalau ibadah itu kuat sampai berjam-jam. Ibadahnya megang apa? Megang tongkat. Nabi Sulaiman itu punya tongkat. Ya, kalau ibadah misalnya sholat itu kuat berjam-jam, lama banget. Terusnya Nabi Sulaiman melihat orang-orang atau jin-jin pada kerja mengawasi. Nah, kisahnya begini meninggalnya. Jadi Nabi Sulaiman itu saat itu duduk ya, memegang tongkat, beribadah kepada Allah ya, biasanya kayak gitu.
atau mengawasi jin-jin lagi pada kerja. Duduk, diem begini, tapi tahu nggak? Padahal Nabi Sulaiman saat itu sudah meninggalnya posisinya kayak gitu. Megang tongkat, kemudian diem begitu. Diem. Itu padahal sudah meninggal. Dan tidak ada yang tahu kalau Nabi Sulaiman meninggal. Jin-jin aja nggak tahu. Jinnya melihat, wah, Nabi Sulaimannya lagi ngawasin kita kerja terus ya kan. Sehari, 2 hari, setahun, 2 tahun, lama banget. Masih diawasin Nabi Sulaiman, kerja lagi ya. Padahal Nabi Sulaiman sudah meninggal. Nggak ada yang tahu. Tahu nanti bahwa Nabi Sulaiman meninggal, pada tahunya bagaimana ceritanya? Tongkatnya Nabi Sulaiman dimakan apa? Rayap. Tahu rayap ya? Yang makan kayu ya? Iya. Dimakan rayap, terusnya rapuh ya, terusnya patah misalnya, terus Nabi Sulaimannya apa? Jatuh. Berat. Terus jin-jinnya ngeliat, hah, jatuh. Ya, meninggal. Kayunya apa? Tongkatnya sudah rapuh, dimakan rayap. Kata jinnya, ini mas ini meninggalnya udah lama ini. Kita tertipu ya, ya kan? Ternyata jin aja nggak tahu tentang perkara yang gaib, ya. Kalian tahu masalah gaib ya, yang tidak terlihat. Jin itu nggak tahu. Tuh buktinya. Nabi Sulaiman sudah meninggal, jin nggak tahu ya. Bahkan mereka tertipu ya. Dan itu bertahun-tahun. Orang kayu itu dimakan rayap kan lama ya kan? Masih awet ya kan? Bisa sampai rapuh patah itu kan bisa bertahun-tahun ya. Ternyata sudah meninggal sekian lama, jinnya nggak tahu. Jinnya pikirannya apa? Lagi kerja diawasin terus itu. Ya kan? Kerjanya capek, diawasin terus. Padahal sudah meninggal ya. Ya meninggalnya kayunya patah, Nabi Sulaimannya jatuh. Wah, barulah mereka berhenti bekerja ya. Itulah kisah Nabi Sulaiman ya, anak soleh. Nah, ya udah, rajanya udah selesai. Kerajaannya sudah selesai. Nanti, ya enggak. Nanti ada kisah Nabi lagi setelahnya. Ya, ada Nabi setelahnya. Sampai nanti terakhir Nabi siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya, ya sudah ya. Sampai sini kisah Nabi Sulaiman. Insya Allah Sabtu depan ngaji lagi. Kita akan cerita tentang kisah yang lain insya Allah ya. Besok hari apa lombanya ya? Hari Kamis ya. Malam Jumat ya. Sudah hafal surat-suratnya? Dihafalin, disiapin. Ya. Iya, dihafalin dari sekarang. Ya. Kalau nggak ikut itu berarti nggak mau ngafalin, ya. Nah, kayak gitu. Ya, ayo kita baca surat Al-Ahzab ya. Nah, ayo 1 2 3 ta'awudz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla narong talahab wamro'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum mim masad. Doa pakai baju. Ayo 1 2 3. Alhamdulillah
ladzi kasani hadzal tauba wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Doa turun hujan. Allahumma shayyiban nafi'an. Doa hujannya berhenti. Mutir bifadlillahi warahmatih. Alhamdulillah, pada hafal ya, dihafalin lagi supaya nanti semakin lancar. Ya sudah, kita tutup ngajinya sama-sama baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.